Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga semester 5 KPHB. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah kasus mengenai pelanggaran HAM, yaitu mengenai kasus rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu rasisme. Nah, rasisme adalah suatu pandangan, sikap, atau tindakan yang menganggap satu ras lebih unggul atau lebih rendah dibandingkan ras lain. Rasisme biasanya muncul dalam bentuk diskriminasi, kebencian, atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, asal-usul, etnis, atau ciri fisik tertentu. Secara akademik, rasisme dapat dipahami sebagai sistem sosial dan ideologi yang menempatkan suatu kelompok superior atau lebih tinggi dan kelompok lain sebagai inferior atau lebih rendah. Nah, hal ini sering berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, hukum dan politik, dan hal-hal yang lainnya. Kita sudah banyak mendengar mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita maupun di negara luar. Nah, yang saya akan bahas kali ini adalah mengenai kasus rasisme yang terjadi pada mahasiswa yang berkuliah di Surabaya. Nah, mari kita analisis dari prinsip HAM universal terlebih dahulu. Kasus rasisme terhadap mahasiswa di Papua ini terjadi pada Agustus tanggal 19, merupakan pelanggaran HAM terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948. Dalam peristiwa ini, sekelompok mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama Surabaya mengalami tindakan diskriminatif, persekusi, serta ucapan bernada rasial seperti sebutan monyet dan yang lainnya, dan tindakan kekerasan verbal maupun fisik dan dari aparat dan masyarakat sipil. Insiden tersebut melanggar pasal 1 dan pasal 2 UDHR tentang persamaan derajat dan larangan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan, serta dalam pasal 3 dan pasal 5 yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Negara tentunya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, pelanggaran rasisme menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi kelompok minoritas dari kekerasan berbasis identitas. Penegakan hak seharusnya dilakukan melalui proses hukum yang adil, penegakan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian, serta langkah-langkah pendidikan publik yang menanamkan nilai toleransi dan kesetaraan sosial. Sekarang mari kita bahas mengenai perspektif HAM dalam Islam. Dalam perspektif Islam, tindakan rasisme merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat. Islam menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau warna kulit. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang putih atas orang hitam, kecuali karena takwanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang latar belakang etnis. Selain itu, dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, disebutkan bahwa perbedaan suku dan bangsa diciptakan agar manusia saling mengenal, bukan saling merendahkan. Berdasarkan Maqasid al-Syariah, tindakan rasisme tersebut terhadap mahasiswa Papua melanggar prinsip hifdun al-nafs atau perlindungan jiwa. Karena ucapan dan tindakan diskriminatif merusak martabat manusia sebagai makhluk mulia. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, tindakan rasisme tidak hanya bertentangan dengan nilai moral, tetapi juga dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas apa sih aturan-aturan yang dilanggar dalam kasus kali ini. Secara hukum nasional, tindakan rasisme dalam kasus mahasiswa Papua di Surabaya melanggar sejumlah ketentuan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28I ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 4 menjamin hak atas perlindungan dari diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, tindakan ujaran kebencian yang bernuansa rasial melanggar Pasal 156 KUHP serta Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang melarang penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Di tingkat internasional, perbuatan rasisme bertentangan dengan International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination yang telah diartifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Penegakan hukum seharusnya dilakukan melalui proses yudisial yang adil dan transparan, disertai langkah preventif seperti pengawasan aparat, pelatihan anti-diskriminasi, dan edukasi publik untuk menekan potensi pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih dampak yang terjadi akibat adanya kasus rasisme ini. Nah, penyebab terjadinya kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua bersifat multidimensional, mencakup faktor sosial, politik, serta budaya. Secara sosial, stereotip negatif terhadap orang Papua yang telah terbentuk selama bertahun-tahun memperkuat diskriminasi rasial. Secara politik, ketegangan antara aspirasi masyarakat Papua dari kebijakan pemerintah pusat seringkali menimbulkan kecurigaan dan sentimen negatif di tingkat masyarakat. Faktor budaya juga berperan, di mana rendahnya literasi toleransi dan masih kuatnya prasangka etnosentris menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi. Dampak dari kasus ini sangat luas. Bagi korban tentunya peristiwa tersebut menimbulkan trauma psikologis dan rasa tidak aman. Bagi masyarakat juga berdampak, terjadi polarisasi antar kelompok dan rusaknya hubungan sosial, sedangkan bagi negara, reputasi Indonesia di mata dunia internasional sempat tercoreng karena dinilai gagal menegakkan prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi yang menjadi bagian komitmen daripada hak asasi manusia global. Dalam pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana sih solusi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Banyak sekali solusi yang bisa ditawarkan. Saya di sini akan memaparkan beberapa solusi yang mungkin cukup bisa membantu untuk mencegah tidak terulangnya kasus serupa. Solusi yang realistis dan berkeadilan harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi, mengimplementasikan program pendidikan multikultural, serta memperkuat kebijakan afirmatif bagi kelompok minoritas. Lembaga pendidikan dan media massa berperan penting dalam membentuk kesadaran publik tentang pentingnya toleransi dan penghormatan martabat manusia. Sementara itu, lembaga internasional seperti PBB dapat memberikan rekomendasi dan pendampingan teknis untuk meningkatkan standar penegakan HAM di Indonesia. Secara etis, nilai-nilai Islam dan prinsip universal hak asasi manusia memiliki kesamaan dalam menolak ketidakadilan dan menjunjung tinggi persaudaraan kemanusiaan. Dalam Islam, keadilan atau al-adal dapat penghormatan terhadap kehormatan manusia atau karomah insaniyah menjadi fondasi moral yang wajib dijaga. Oleh karena itu, upaya mencegah rasisme bukan sekedar tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual bagi bangsa yang beradab. Nah, tidak luput juga dari kesadaran masyarakat agar tidak membiasakan untuk mendiskriminasi seseorang. Mungkin segitu saja yang saya bisa paparkan. Semoga kedepannya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khususnya tidak pernah terjadi lagi. Dengan adanya kesadaran, maka itu akan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.